Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada sampai keselio ngomong. Minum kopi dulu biar nggak keselio. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi hangat, kopi panas. Oke, aku ulangi. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya, semoga infak dakwah itu menjadi catatan langit ya, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya terima kasihku juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, yang semoga anti skip dan anti download, dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau juga mempunyai catatan bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Oke. Kita kali ini memasuki menu tambahan kita, yaitu mampir ngombe ya, yang sudah kita range. Memang kita kemas dalam kemasan yang sangat sederhana dan sesingkat mungkin. Namun demikian kadang-kadang juga dia sampai berlarut juga karena kan entah itu disengaja atau enggak, entah karena keasikan sampai 1 jam ya. Padahal ini diupayakan maksimal setengah jam atau kalau bisa itu cuma 15 menit. Makanya kemarin untuk saudara kita yang ada di Depok ya, itu yang di Depok ada 2 viewer setia kita ya, mohon dipersori lah ya. Dia protes lah kok menjadi menu utama ini menu tambahan ya. Ya begitulah ya kadang-kadang. Makanya kalau dibilang kajian-kajian di sini itu kajian apa namanya istilahnya, konten atau apa gitulah ya. Honda. Kita di sini diskusi belajar bersama ya. Kadang panjang kadang pendek gitu. Bukan terus berusaha untuk dipanjang-panjangkan, enggak. Ya mengalir aja, kalau panjang ya panjang, pendek-pendek. Ya. Sedangkan aku sih sebetulnya berkenan kalau bisa itu kajian memang secara data historis, orang itu lebih enjoy sebetulnya menikmati 15 menitan, dan masukan-masukan itu banyak aku terima dari sahabat-sahabatku yang sudah pakar di dunia per-YouTubean lah ya. Cuman kan yang enggak bisa bikin 15 menitan. Oke. Mampir ngombe kali ini harinya Jum'ah ya. Jangan lupa nanti hadiri masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah ya. Itu pesan dari aku. Sangat cerah suasananya ya di duha yang membahagiakan ini. Oke, aku akan tajuk kita kali ini adalah ketika Al-Quran berbicara tentang timbangan. Tentang timbangan. Itu tajuknya ya. Ketika Al-Quran berbicara tentang timbangan. Itu terinspirasi ketika aku habis turun dari Langgar, sholat subuh itu aku lihat YouTube, nggak sengaja ada murotal ya. Nanti kamu lihat di YouTube itu Muzamil Hambala apa Hasbala ya. Muzamil Hasbala itu ketika dia baca surat Ar-Rahman, tapi yang dia ngimami, bukan yang dia karena ada beberapa itu, ada 2 paling enggak. Muzamil Hasbala ya. Itu membaca surat Ar-Rahman. Yang aku recommended itu yang pas dia ngimami, bukan yang seperti aku ada di mic berdiri gini, bukan. Karena yang itu aku belum lihat. Yang aku sudah lihat yang dia ngimami jadi imam. Karena apa? Di situ terjemahannya itu pas banget gitu loh.
pas banget ya. Terjemahannya pas banget. Itu diterjemahkan pas. Aku setuju, cocok terjemahannya itu ya. Maka yang aku recommended yang itu silakan dilihat. Dan kalau kita kita renungkan surat Ar-Rahman itu memang gimana ya? Kita menjadi terkesima, menjadi takjub kepada kebesaran Gusti Allah ingkang Maha Agung ya. Berkali-kali kita diajak untuk tahu diri ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Berkali-kali kita diingatkan seperti itu akan kebesaran Gusti Allah yang Maha Agung itu ya. Oke, itu behind screen-nya kenapa aku perlu menyampaikan surat Ar-Rahman yang di dalamnya ada diksi tentang timbangan. Kemarin ada pewer saudara kita dari mana tuh? Purwokerto ya. Salam untuk keluarga di Purwokerto ya. Dan aku sudah konfirmasi tentang berita yang dia kirim, ternyata itu sebuah kejahatan ya. Sebuah kejahatan seksual ya. Dan aku kenal baik dengan itu orang seperti aku ceritakan ya. Dan itu ternyata terjadi di mana-mana ya. Terjadi di mana-mana dan kejahatan itu hadir dalam dunia-dunia pendidikan biasanya. Baik pendidikan yang bersifat teologis atau agama ataupun pendidikan umum ya. Aku sedang mengamati apakah itu perlu kita angkat menjadi sebuah topik ya. Ya aku kembalikan ke kalian semuanya ya. Khususnya untuk mas kita yang dari Purwokerto atau bagaimana atau perlu kita kaji karena itu memang sangat meresahkan ya. Maka sangat setuju. Jadi hukum Torah itu masih diabadikan dalam Al-Qur'an. Mata ganti mata, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Bila perlu kalau kita ini kiaskan kelamin ganti kelamin. Jadi siapa yang merusak kelamin, kelaminnya harus dirusak supaya nggak ada lagi kejahatan. Gitu ya. Kalau nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita ambil kias, kita bikin hukum undang-undang bawa ke DPR, kelamin ganti kelamin. Supaya generasi bangsa ini tidak lagi rusak oleh orang-orang bejat seperti itu. Itu terserah kalian ya. Kalian apakah itu perlu kita angkat menjadi topik atau gimana? Ya terserahlah ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, sebagai apresiasiku kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk menulis komentar di kolom komentar, maka aku akan bacakan komentar kalian satu persatu. Mas MA dari Condet ya, Jakarta Timur. Terima kasih. Condet Jakarta Timur. Kalau ingat Jakarta Timur ingat Pulau Gadung dulu. Mas MA, Assalamualaikum Gus, sehat selalu. Maaf Gus, mau tulis hadis tentang satu kalinya tinggalkan sholat. Ini yang dia maksud sholat 5 atau 5 sholat. Ya. Itu hadisnya itu sayang dia tidak nukilkan secara penuh. Dalam edisi periwatannya sanadnya gimana ya. Dia cuma nukil mantaroka sholat mutamid dan fakot kafaro. Gus, kalau ada salah Condet Jakarta Timur setia hadir ya. Gimana nih maksudnya kalau ada salah? Kalau ada selalu Condet Jakarta Timur setia. Gak ngerti aku. Tapi terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Mas A ya. Jadi gini, intinya gini aja lah ya. Sebentar. Mantaroka sholat mutamidan fakot kafaro. Ya, itu dia nukil ya. Nukil intinya aja yang dia nukil gitu. Artinya apa? Satu kali saja kamu tinggalkan sholat yang 5 waktu ini, entah itu duhur, asar, maghrib atau apapun, dengan kesadaran penuh, dengan alasan-alasan syar'i yang tidak bisa diterima, bahwa kamu sengaja meninggalkan sholat yang 5 ini, ya, entah itu asar, maghrib, nggak tahulah segalanya. Pokoknya yang 5 ini, ya, satu kali, maka kamu kafir
Jelas sekarang. Makanya lah ya hadis mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Apabila kamu runtuhkan sholatmu, maka keberagamaanmu itu runtuh. Masalahnya nanti sholat juga itu ada dua. Ada sholat ritual, ada sholat sosial. Kita biasanya nih yang asik di sholat ritual. Tapi sholat sosialnya tidak. Waduh, kacau lagi. Tapi ya lumayan lah masih mau sholat ritual. Karena nanti aktualisasi dari sholat itu ada di kehidupan kita. Makanya haji mabrur itu bukan yang di sonono, yang sekarang lagi di sono, enggak. Bagaimana kelakuan dia ketika kembali ke rumahnya? Ada perubahan enggak? Begitu loh. Perubahannya bagaimana? Kalau dia semakin baik hubungannya secara vertikal dan horizontal, ya dia mabrur. Kalau sama saja atau bahkan lebih buruk, yaitu kaji tomat. Berangkat ke Mekah tobat, pulang kumat. Kaji tomat. Gitu ya. Sholat. Nah, nanti teman dari Depok kemarin tanya tentang sholat, aku sekalian jawab di sini ya. Solu itu kan sudah kita bahas tuntas waktu kita membahas tentang sholawat ya, dan maknanya itu kan polisemi. Jadi kalau sholat yang di sini itu aku lebih cocok itu sholat itu artinya bentuk dirimu. Kalau dalam kajian-kajian kami itu penataan hidup itu lewat sholat. Ya, sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, maka kalau kamu menjaga sholatmu, kamu tidak akan masuk dalam kekejian dan kemungkaran. Kamu berpikir, lah gue sholat loh, masa gue mau korupsi? Gue kan sholat, masa gue mau nilep harta orang? Gue kan sholat, masa gue mau palsu tanda tangannya? Orang anggarannya itu 5 miliar, masa mau gue bikin 7 miliar? Itu yang aku bilang, sholat itu bentuk dirimu, yes, menjadi orang Islam yang baik, gitu ya. Jadi itu nanti aplikasinya sholat yang tadi kan ada yang ritual, tapi ini yang sosial, ya. Jadi kamu bermanfaat bagi kehidupan siapa saja, bukannya kehidupan orang Islam, kehidupan orang kafir juga kita itu supaya bermanfaat gimana caranya, gitu. Oke, kita fokus ke diskusi kita kemarin. Seharusnya Mas A ini hadirkan 2 hadis, kan kita mengkomparasi antara sholat yang 5 khususnya duhur dengan sholat Jum'ah. Harusnya kamu hadirkan juga hadis apabila 1 kali meninggalkan sholat Jum'ah itu hukumnya sama enggak dengan 1 kali meninggalkan sholat duhur, yang mana sholat duhur itu termasuk dari yang khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. Jadi ini belum tuntas, Mas. Aku sebenarnya ngajak kamu dan kalian semua berpikir ke sana. Kalau itu sama, maka dia bisa saling untuk merukso. Kalau nggak sama, nggak bisa. Seperti aku punya TV merek katakanlah S. Yang terkenal dulu kan TV elektronik kan merek S. Kalau orang-orang gedean itu mereknya mesti merek S. Kalau yang orang kerucu-kerucu sandal jepit seperti aku ya TV Cino juga nggak masalah, yang penting bisa dilihat gitu ya. Ternyata dia rusak. IC-nya IC gambar. Karena build up tidak ada dicari di pasaran, maka dia bisa digantikan oleh IC yang lain. Itu namanya kalau kita bahasa dalam teknik elektronikanya namanya itu persamaan. Nanti tukang servisnya akan ngomong, Pak, ini originalnya nggak ada, bagaimana kalau saya pasang dengan IC persamaannya? Sudah Pak, nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai. Nah, artinya dia bisa digantikan tapi dengan sesuatu yang sama nilainya. Sekarang sebetulnya kamu harus hadirkan juga hadis apa hukumnya ketika meninggalkan 1 kali saja sholat Jum'ah, apakah sama hukumnya dengan meninggalkan 1 kali saja sholat duhur. Mau kutu ke sana, tapi kan aku nggak ngomong begitu karena aku akan menggiring kamu untuk belajar. Aku men-trigger kamu supaya kebodohan, kegoblokan itu bisa kita hilangkan. Begitu ya. Aku kasih bocoran saja. Itu hukumnya tidak sama.
resiko yang ditanggung tidak sama. Baru nanti 3 kali sholat Jumat ditinggalkan, itu pun setelah berturut-turut. Karena kalau sekarang sholat Jumat besok enggak, sekarang sholat Jumat besok enggak. Kalau berserang-serang gitu itu enggak bisa. Itu baru hukumnya sama. 3 kali. Gitu. Kalau sekali sama-sama sekali enggak sama. Jadi bandingannya 1:3. Sekarang otakmu buka, bisa enggak itu mengcompare? Bisa nggak itu apa jadinya saling mensubstitusikan gitu ya. Ini mau habis ini anunya baterainya ya. Aku buru-buru ya, aku lanjutkan, ini baterainya mau habis. Carikan anu deh. Cas. Untuk Mbak GF ya, soleha kita yang ada di Palu, terima kasih. Untuk ini soleha kita ada di Surabaya, Mbak A, terima kasih. Salam untuk semua keluarga di sana. Ini Mbak A ini juga senior, ini lama ini ya. Nggak tahu Surabayanya mana. Bentar, ini casnya mau habis. Oke. Terus Sidamanik Mas I. Ini pejabat kita ini, pejabat entah pengusaha ini, pokoknya orangnya keren lah ya. Terima kasih. Kaltim NE, terima kasih. Comnet Jakarta Timur, Mas MA yang tadi, terima kasih Mas MA ya. LL, saya tetap mengikuti ulama yang mengatakan Ishaklah yang dikorbankan. Oke, tidak ada masalah, monggo silahkan. Jadi gini ya, ketika aku menyampaikan sebuah kajian itu, jangan kamu kira aku memaksa kamu untuk selalu mengikuti kesimpulan atau summary dari pendapat-pendapatku dalam kajian itu. Enggak ya. Kamu Kristen nggak ngurus aku, kamu Islam nggak ngurus aku. Yang penting kalau kamu gunakan otakmu ya, kamu analisa, kamu setuju silakan ambil. Kamu nggak setuju tinggalkan gitu ya. Jadi tidak ada keharusan untuk harus setuju ya. Karena itu juga lebih mengenakkan aku. Seandainya itu ternyata keputusanku salah, kan hanya aku yang salah. Gitu loh ya. Jadi enggak apa-apa. Ini si LL ini bilang saya tetap mengikuti ulama yang mengatakan Ishaklah yang dikurbankan. Ya enggak apa-apa, terserah saja. Yang jelas kan aku sudah memberikan pemaparan sedemikian rupa ya. Kenapa namanya tidak disebut? Ya ngapain lagi disebut? Orang sudah tahu anaknya baru 1 kok. Tinggal otakmu itu mampu mencerna itu enggak gitu ya. Ulama ya biar ulama. Ini baru. Enggak ada masalah, enggak ada urusan. Tidak ada sebuah perkataan hukum baru harus tunduk terhadap ulama. Sama-sama aja kok. Dia lama, aku baru gitu. Jadi tenang-tenang saja, silahkan untuk mengatakan bahwa Ishak yang dikurbankan. Toh itu enggak berdampak apa-apa. Jadi mau Ishak, mau Ismail itu nggak berdampak apa-apa. Apa berdampaknya terhadap iman Islam? Nggak ada. Dampaknya terhadap iman Kristen juga nggak ada. Dampaknya terhadap iman Yahudi juga nggak ada. Jadi kita itu berebutan pepesan kosong sebetulnya. Jadi makanya aku tidak terlalu tertarik membahas itu, karena itu selalu berulang-ulang ya begitu-gitu doang. Ishak Ismail, Ismail Ishak, Ishak nggak expand, otak itu tidak menjadi expand. Maka lebih baik peristiwa itu dibawa ke ranah tasawuf saja, karena itu mengandung pesan. Makanya karena ada murtadin goblok gitu ya, murtadinnya itu gobloknya minta ampun. Padahal ngakunya guru dulu itu ngajar Al-Quran di pondok pesantren terkenal. Ya memang sih benar, aku sudah cek datanya. Tapi kok gobloknya minta ampun. Dia mengatakan bilang lempar jumroh itu, masa setan dilempar sama batu atau apa, dia ngomong gitu. Itu kan goblok gitu. Karena apa? Di sana itu tidak berbicara secara fisik, tapi metafisik. Itu ada simbolisasi. Seperti yang aku bilang tadi. Kemarin ketika kita motong binatang, itu sebetulnya yang dipotong itu binatang yang ini atau binatang yang ada dalam jiwa kehidupan kita, supaya kita benar-benar bisa bersih dari sifat kebinatangan sehingga kita menjadi manusia makhluk Allah yang dikasihinya. Diskusinya seharusnya ke sana, itu menarik. Kalau soal Ishak, Ismail, Ishak, lihat aja. Kemarin begitu, sekarang begitu, besok begitu lagi. Ya.
Jadi yang LL ini terserah, enggak apa-apa. Silahkan enggak apa-apa. Oke, untuk Mas GH Gresik ya, Islam rasional ini ya. Terima kasih. Terus AG Bogor Timur, terima kasih. Terus ini, nah ini kemarin dia protes saudara kita yang ada di Depok. Makanya aku gampang-gampang susah. Ada yang suka panjang, ada yang suka pendek. Jadi solusinya ya kadang panjang, kadang pendek gitu ya. Dia bilang begini, mampir ngombe bergeser jadi kajian utama, durasi 1 jam. mohon dipersori ya. Semoga ini tidak 1 jam ya. Oke, Brebes Mas NC hadir. IAA ya, ini kontraktor kita di Jambi hadir. RW Rembang selalu hadir. Oke, AD Mas AD di mana ya? Lupa ingat ya. SG setelah 1 jam. Oke. Ini guru kita ya, dosen kita, Bapak dosen kita ya, semoga sehat selalu yang ada di Sumatera Utara sana. Ya, terima kasih. Berikutnya EM Yogyakarta, terima kasih. C ya, di mana ini? Di Borneo ini tentang sholat ya, diceritain oleh ustadznya. Oke, terima kasih. HS, terima kasih. Berikutnya Mbak RE di Demak, terima kasih. Ini Mas ABD ya, yang ada di mana ini? Ada di error. Ada di Pamekasan. Itu dicolek sama Mbak RE, tolong dijawab itu pertanyaannya itu. Kan kau paling jagonya gitu. Ya, Mas ABD itu dicolek sama Mbak RE, dia tanya itu, tolong dijawab itu. Jus berapa ya gitu. Di sini ada orang yang mengungkapkan kegelisahannya sepertinya ya. Mas DR ya, tantangan buat GM dari sang debater, tanggapan atas kajian sebelumnya. Sorry Mas DR, bukan karena kamu Kristen atau kamu siapapun aku nggak ada urusan. Juga bukan karena kamu Islam atau kamu siapapun aku nggak ada urusan. Sekali lagi aku ingatkan, aku nggak pernah suka dikirimi link-link YouTube seperti ini. Jadi aku nggak pernah lihat siapapun yang kirim. Kemarin Mas yang dari Purwokerto itu kirim, kamu tanya sama dia kalau nggak percaya. Aku nggak lihat. Dan aku bilang, tolong deskripsikan saja apa sih maunya, isinya apa. Oh iya, untuk yang pesan surat Al-Luqman, tolong dong dijelaskan apa yang mau dibahas. Jadi aku supaya ngerti arah maumu apa. Jangan tolong bahas surat Al-Luqman. Iya, itu berapa ayat, yang mana yang mau dibahas, tolong dijelaskan ya. Itu Mbak yang ada di mana itu? Di Sidoarjo sepertinya. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi Kang Mas DR, aku nggak pernah gini-gini, lihat gini. Karena apa? Aku nggak ada waktu. Untuk apa lihat gini-gini? Waktu baca bukuku aja tersita habis kok. Mau lihat video yang begini, belum tentu juga itu aku butuhkan. Jadi kamu deskripsikan saja, terus apa maunya gimana. Nah, dan ini tantangan buat aku kurang asik tantangan ya. Nggak ada tantangan karena aku sudah beralih dari menang kalah menuju benar salah. Nggak ada tantangan, nggak ada. Kita diskusi aja baik-baikan, silaturahmi, menjalin persaudaraan. Ketemu ya alhamdulillah, puji Tuhannya Yesus. Nggak ketemu ya tidak apa-apa, saling menghormati gitu ya. Kalau tantangan itu kan kesannya jadi tidak baik, jadi saling mengalahkan, bukan saling membenarkan. Kita membenarkan argumentasi kita masing-masing dan itu kita pertaruhkan dalam kerangka berpikir akademik gitu ya. Sang debater ini aku nggak tahu siapa yang kamu maksud sang debater. Kalau yang kamu maksud sang debater yang dari Riau atau mana itu, dia sudah lama ngajak aku, nggak usah kamu suruh, dia sudah lama. Apa perlunya kamu gini-gini? Seperti yang kemarin suruh lihat TV-nya siapa kemarin yang ngakunya khatam Al-Quran. Orang sudah buta, marganya sudah butar lali aku. Siapa? Edi ya, si Edi. Kamu belum nyocot, aku sudah berkomunikasi dengan dia sudah minta berapa kali mau ketemu aku kok. Sama seperti ini. Kalau debater yang dia maksud debater yang
Ini halak Batak juga ini. Cuman dia marganya nggak dia tulis. Ya, sudah telat. Kamu nggak usah nyuruh-nyuruh gini. Sudah sejak dulu dia ajak-ajak aku nggak mau. Ya, aku nggak mau. Ya, nggak ada rangsangan aku untuk menjadi mau, itu nggak men-trigger aku gitu loh ya. Makanya kalau kamu mau seperti ini, kan aku sudah bilang berkali-kali. Ya, bagi juga teman-teman Islam ya. Kan teman-teman Islam ada itu nggak terima dengan pendapatku yang berbeda dengan pendapat gurunya ngaji dia, terus bilang coba ketemu ini. Lah kok lambemu ngongkon-ngongkon aku? Kalau kalian punya otak, kan aku sudah tawarkan berkali-kali, bikin saja sebuah diskusi ilmiah, tempatnya di sini, topiknya ini, Gus Betik mau diketemukan dengan siapa, ajukan ke aku, biar aku lihat dulu. Aku terangsang nggak aku ketemu dengan dia. Kalau hanya kelas-kelas coro ya nggak opo. Aku kan sudah bilang nggak usah di hotel, karena kami Arimatea kalau menggelar satu event itu minimal 15 juta, sewa gedung, konsumsi segala macamnya. Kita undang orang, masa nggak dikasih apa katanya, orang dia datang juga perlu tiket ya. Sudah bikin aja di kafe untuk kapasitas 20 orang lah maksimal. Itu lebih sederhana. Jadi untuk Mas DR gitu aja ya. Tentukan siapa yang kamu anggap mumpuni lah ya untuk tawarkan ke aku. Ini ada ini yang Gus Betik mau mana? Aku bilang ini, nanti aku pilih. Terus tentukan topiknya apa dan di mana. Bikin undangannya, aku akan datang. Kamu nggak usah belikan aku tiket, aku akan datang sendiri. Aku akan beli tiket sendiri, atau kalau aku nggak punya duit, aku minta teman-teman yang agnia, yang bersolawat di sini untuk membelikan aku tiket ya. Jadi kalau untuk aku free, nggak usah belikan tiket. Tentukan tempatnya di mana, topiknya, dan tentukan dengan siapa aku berdialog atau berdiskusi. Topiknya apa? Dan aku datang dengan segala kebahagiaanku. Karena apa? Aku tidak menganggap ngeri gini-gini. Enggak, diskusi aja. Apa ngerinya diskusi? Ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu ya nggak masalah. Kita tetap saudara, gitu. Ya Mas DR ya. Jadi apa yang aku sampaikan untuk Mas DR ini juga berlaku secara umum untuk kalian semua ya. Nggak usah begini-beginian ya. Aku nggak doyan yang begini-beginian. Bikin saja sebuah tajuk, bikin event organisernya apa. Kalian bikin panitia 5 orang atau 10 orang sudah cukup. Ketemu di mana, dengan siapa, topiknya apa, itu lebih jelas ya. Kalau yang gini-gini kampungan, aku enggak mau. Oke. Berikutnya Mas AM 4 likur. Oke. Aku kira cukup di situ ya. Itu sudah aku komentari semua ya. Coba aku lihat lagi, nanti takutnya ada yang terlewat. Aku tidak mau membuat kekecewaan kalian. Aku kira sudah cukup ya. Sudah kok ya. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke tajuk utama kita. Oke, aku minum dulu. Tajuk kita adalah ketika Al-Quran berbicara tentang timbangan. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pas harinya Jumat dan kita ngaji Al-Quran. Kenapa aku mengangkat ini? Behind screen-nya sudah aku ceritakan tentang surat Ar-Rahman. Apa yang ada dalam otakmu ketika kamu membaca diksi dalam sebuah narasi dalam Al-Quran, timbangan? Apakah otakmu langsung menuju neraca, sebuah alat ukur yang namanya timbangan, yang untuk mengukur berat, yang itu ada di pasar-pasar? Atau yang mana? Aku tidak tahu. Maka aku ingatkan, ketika kita membaca kitab suci, ya, teks-teksnya itu dianggap suci, ya, atau memang benar-benar suci, itu kan juga harus duduk permasalahkan. Kitab suci atau kitab yang dianggap suci, gitu ya. Ya, itu hati-hati. Ada bahasa harafiah dan ada bahasa metafora. Maka ketika kemarin Kang Mas ABD yang ada di Pamekasan bertanya sama aku tentang apa ya, tentang mana dan salwa,
Itu aku diajarkan oleh guru Al-Qur'anku, itu tidak bisa dipahami setekstual itu. Kebetulan alhamdulillah subhanallah guru Al-Qur'an itu juga penggiat herbal, dia pandai dalam kesehatan. Itu dipandang sebagai asam dan basah. Jadi makanan yang kita konsumsi itu harus memenuhi asamnya berapa, basahnya berapa. Itu diwakili oleh mana dan salwa. Gitu. Ya. Hati-hati. Makanya ya ketika kita baca surat Al-Maidah sholat tentang hidangan itu ya hati-hati juga. Jangan kamu kira dari atas ke bawah turun gulai, sate gitu. Begitu juga ketika Kanjeng Nabi Zakaria bertanya kepada Ibunda Maryam ya, pada waktu itu ya masih gadis ya, masih Zakia. Begitu masuk di dalamnya di mihrabnya ada hidangan, dapat hidangan dari mana? Jangan kamu kira terus ada rawon gitu. Ya, ya. Yang jadi masalah sekarang ketika kalian membaca, khususnya teman-teman peor terkasihku dari Kristen, ketika kalian membaca sebuah kisah dalam Injil Matius itu ada ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu otak kalian itu makanan yang seperti apa juga? Coba. Makanan. Aduh. Tuh, ini tuh. Ya. Coba makanan yang seperti apa? Ya. Itu ada di Matius 14:21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Lalu di Matius 16:9-nya begini. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Aku nggak bertanya bagaimana 5.000 roti cukup untuk 5.000 orang. Bagaimana tentang 5.000 orang? Enggak, aku akan bertanya, kamu sudah berpikir tentang bakulnya? Bakulnya dulu kamu pikirkan, dari mana bakulnya itu diambil? Makanan itu kan ada tempatnya bakul. Bakulnya saja, coba otakmu berpikir, itu bakulnya dari mana 5.000 bakul itu loh. Baru kemudian 5.000 orang. Itu kalau dikumpulkan satu lapangan loh. Satu RT lebih itu 5.000 orang itu enggak. Satu lapangan. Jadi terus kamu kira itu faktual seperti itu. Terus apakah Matius menghitung? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 sampai 5.000 orang. Sampai mulutnya gempor ya mampus. Apa dia benar-benar hitung? Makanya di sini dia pakai kata yang ikut makan kira-kira 5.000. Kira-kira masih makanya kemarin saking ini pewer-pewerku ini goblok. Kalian nggak menangkap apa yang aku pesankan, aku jadi jengkel. Aku kan kemarin sudah mengatakan kira-kira jam 3 sore. Itu nggak ada yang menanggapi bahwa bagaimana sebuah kitab dikatakan suci tapi ada diksi kira-kira. Bahkan kitab suci itu kan seharusnya karena dia kita terima sebagai datang dari yang maha tahu, ya pasti tahu, nggak usah pakai kira-kira. Tetapi ternyata di kajian utama kita ya dikatakan bahwa tersalibnya itu kira-kira. Pakai kira-kira. Meskipun ada yang langsung mengatakan jam 3, tapi ada yang kira-kira. Nah, ini diulangi lagi. Ya. Diulangi lagi di sini, ya. Sebentar. Yang ikut makan kira-kira 5.000, kira-kira. Berarti kan bisa lebih, bisa kurang. Jadi kitab suci kira-kira. Makanya aku bilang supaya ini terjaga kehormatannya. Ini hadis. Kalau hadis tidak ada masalah, justru dia menjadi tetap terhormat. Karena hadis itu relatif, gitu loh. Kalau ini dipertahankan sebagai kitab suci, ya aku tanya, level apa kitab suci kira-kira ini? Dan itu sudah aku lempar. Aku kadang-kadang kan tanpa sengaja tak lempar ke kalian. Maksudku itu otakmu sanggup nggak menerima ini. Ternyata kemarin baik yang dari pewer Islam maupun pewer Kristen sama-sama los. Tidak ada yang mendiskusikan bagaimana ya kitab suci kok kira-kira. Ya. Tapi itu sudahlah ya. Sekarang kita fokus ke sini. Ya. Apakah kita akan pahami secara harafiah terus ada 5.000 orang, 5 roti di simsalabim jadi 5.000 roti, terus bakulnya itu gimana? Kan enggak ya. Artinya tetap saja kita bagaimana menggunakan bahasa itu sesuai dengan konteksnya
apakah dia harafiah atau metafora gitu loh ya. Oke. Sekarang aku mau tanya ya, sebelum kita masuk ke konteks yang mau aku menjadikan tajuk utama kita ya. Itu ada di surat 35, surat Al-Isra. Sebetulnya banyak di Al-Quran itu banyak ya. Nanti kamu cari sendiri, nggak mungkin bisa aku hadirkan. Begini, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Aku tanya, otakmu lari kemana ketika ada berbicara tentang timbangan? Ya, dan sempurnakanlah takaran bila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik sebabnya. Aku mau tanya, otakmu lari kemana? Ke pasar? Ke pasar yang main-main timbangan itu, ke tukang emas. Biasanya emas itu kan ditimbang juga ya. Apalagi sekarang canggih, ada timbangan apa namanya, elektrik ya. Kalau dulu kan aku timbangan, kalau aku dulu pernah jaga gilingan padi itu, kalau beras itu ditimbang pakai yang panjang begini ya. Jadi bandulnya bisa ditarik 1 kintal, 50 kilo, 25 kilo gitu. Yang dipikul gitu ya. Karena berat, timbangannya itu berat gitu ya. Nah ini kalau kamu baca ayat ini, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat yang 35. Pertanyaan gue untuk lu semua, tapi khususnya yang Islam nih, otak lu lari kemana ketika berbicara timbangan? Lari ke pasar. Kamu pahami saudara harafiah? Coba kamu lihat ya di surat yang ke-36-nya ya. Ya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabnya. Lihat. Kira-kira connect nggak kalau yang 36 itu timbangan itu masalah timbang-menimbang harafiah di pasar sana? Sebetulnya connect nggak? Karena di 37-nya justru dia tidak berbicara itu, tidak mendukung itu yang dia katakan. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan kesombongan, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan menjulang setinggi gunung. Itu yang 37 ya. Yang 36 tadinya kita mundur lagi. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungan jawabnya. Ya. Sedangkan 35 berbicarakan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Itu sedang aku pertanyakan. Timbangan itu otakmu lari kemana? Tadi 2 ke bawah sudah aku sampaikan, sekarang 2 ke atas. Yang 34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Kita coba tarik lagi 1 ayat lagi ke atas. Yang 33. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan. Jadi membunuh itu ada aturannya. Kita boleh membunuh apabila dia boleh dibunuh secara syar'i, karena apa? Dia telah membunuh, dan itu pun ada aturannya. Aku sebelum Ramadan kemarin diajari oleh guru Al-Quranku tentang hukum-hukum dalam Islam. Terus aku berpikir, jangan-jangan hukum barat itu juga mengambil dari Al-Quran ya? Apa begitu ya? Karena apa yang dijelaskan Al-Quran itu lebih rinci dari hukum positif yang ada. Misalkan orang membunuh, itu nanti nggak selesai, masih koma. Membunuh karena apa? Membunuh sengaja, membunuh membela diri, membunuh karena tidak sengaja. Banyak macamnya. Nanti banyak macamnya ini diurai lagi. Ya, membunuh dengan apa, akibatnya bagaimana, terus nanti ada saksi
Terus ada lagi dia diberi hak jawab juga gitu. Jadi, macam-macam. Tapi kalau orang goblok kan nggak tahu ya, namanya orang goblok nggak tahu. Dikirain membunuh dalam Islam itu sembarangan, enggak. Al-Quran di surat Al-Maidah menjelaskan kok, apabila engkau memelihara satu nyawa seperti engkau memelihara seluruh kehidupan, tapi apabila engkau menghilangkan satu nyawa seperti engkau membunuh seluruh kehidupan. Jadi artinya dalam Islam nyawa itu begitu terhormat karena dia itu haknya Allah. Kita tidak boleh mencabutnya atau membunuhnya. Ya, jadi ada aturan-aturan main dalam Islam. Ya. Orang sudah melakukan pembunuhan pun itu masih diteliti dalam pengadilan, membunuh karena apa dia. Tapi kalau orang goblok apalagi kafir ya maklum saja, goblok, kafir, anjing sudah. Karena otaknya bukan otak belajar, pokoknya menyerang. Apa saja yang dia gunakan bisa untuk menyerang, dia kapitalisasi, ya kita ketawa aja dong. Paling kita kalau mau jawab jadi jawab, kalau enggak ya enggak. Atau paling pun jangan, lu goblok. Jadi ada aturan main bunuh-membunuh. Nah, oke, kita lanjut sekarang kembali ke yang 35. Sepertinya kalau kita kaitkan dengan ayat di atas dan di bawahnya, apakah ayat 35 dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kira-kira itu tepat nggak kalau sasaran logika kita, analisa kita itu menciptakan dengan proses jual beli di pasar? Dengan mempertimbangkan 2 ayat sebelumnya dan 2 ayat sesudahnya. Itulah yang dikatakan bahwa Quran bil Quran. Kita memahami Quran dengan Quran. Baru nanti Quran dengan hadis, baru Quran dengan natural, alam, naturally. Karena alam ini juga ayat-ayatnya Allah. Yang orang-orang saintis bilang kita sunatullah, mereka hukum alam. Ya, oke. Nah, sekarang ini deh, dicas deh. Ya. Sekarang kita kembali ke surat Ar-Rahman ya. Tapi aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman. Jangan lupa ya, lihat nanti di videonya Muzamil Hasbalah kalau nggak salah ini ya. Tapi yang dia sedang imam sholat, bukan yang sedang dia berdiri di atas mic. Itu terjemahannya tepat, itu bagus sekali ya. Dan aku mendengarkannya itu sambil ba'da subuh itu ya, apa ya. Aku resapi, aku coba renungkan, aku pikirkan, aku olah, dan kita akan semakin menjadi takjub kepada kebesaran Gusti Allah yang Maha Agung itu. Itu namanya kamu dapat wahyu. Wahyu yang ada dalam Al-Quran ini bisa merubah cara pandangmu. Ini memang aku agak sulit menjelaskannya, nanti mungkin satu waktu ya. Jadi jangan wahyu itu dipahami dari Allah ke Kanjeng Nabi, itu turunnya wahyu. Yaitu iya, tapi kita juga bisa dapat wahyu. Kapan? Ketika kita baca Al-Quran dan kita bisa memahami dengan benar sehingga dia menjadi kompas, menjadi penunjuk arah untuk kita selalu berjalan di jalan yang benar. Itu wahyu. Gitu loh, ya. Oke, kita sampai di ayat yang ke-10 bolehlah ya. Ayat 1 sampai yang ke-10, surat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ya bolehlah. Karena ini kan Ar-Rahman itu bukan proper name ya, tapi dia adalah julukan. Jadi proper name-nya itu Allah. Proper name itu tidak boleh dan tidak bisa diterjemahkan. Allah diterjemahkan apa ya? Tidak bisa. Ya. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus apa ya? Kohar itu bisa ya. Karena itu nama-nama sebutan, bukan proper name. Nah, ini diterjemahkan Ar-Rahman, boleh. Jadi gitu, depak benar ya harus kita terima benar. Kalau depak salah harus kita katakan salah. Jadi aku berusaha untuk fair ya. Oke. Kalian sudah tahu lah ya, yang senior sudah tahu, yang junior kalau belum tahu tanya bahwa Gus Betik itu nggak bisa ngaji gitu aja. Baca Arabnya belepotan gitu aja. Ya. Kalah sama Graito gitu aja ya. Jadi kalau kamu mau mengharapkan bagaimana cara membaca
Al-Quran yang baik bukan di sini, karena aku tidak mampu itu ya. Tapi kalau kamu berpikir bagaimana cara memahami pesan-pesan Al-Quran yang baik dan tepat, ya mungkin ini alternatifnya. Alternatif, kalau ada tempat lain ya silahkan gitu ya. Oke. Pertama itu ya, yang maha pemurah ya, Ar-Rahman itu yang maha pemurah ya. Terus yang kedua, yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi alamal Quran ya, ilmu, alama ya, itu jadernya di sana. Nah, dia yang holak itu, nah ini insan, dia pakai insan ya, nggak pakai nas, nggak pakai sobia ya, hati-hati. Manusia itu kan ada 3 dalam Al-Quran ya. Di sini ada pakai yang insan. Memang diterjemahkan ke dalam diksi Indonesia menjadi manusia, seperti torik, seperti syabil, seperti sirot. Ini masuk ke Indonesia cukup 1, jadi kacau kita. Apa jalan? Padahal 3 ini jalan yang berbeda. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, mengajarinya pandai berbicara. Ya. Yang kelima, matahari dan bulan itu menurut perhitungan. Jadi matahari dan rembulan. Oh ya, untuk Mas yang dari Yogyakarta ya, Mas. Sudah aku tapi nanti tolong diingatkan, dia tanya apakah hadis matahari terbit dari barat itu dipahami secara harafiah atau metafor atau bagaimana ya. Sama Mas kita yang tanya tentang rudalisasi tadi sudah aku jawab ya, termasuk yang kejahatan-kejahatan yang ada dalam dunia pendidikan, dunia agama kita sekarang ini ya. Jadi rudalisasi itu murtad. Ya awalnya cinta, sulit. Orang cinta itu sulit. Kalau orang Jawa bilang kencono katon wingko. Bisa wingko katon kencono, itu karena cinta. Wingko itu pecahan genteng, tapi nampaknya kencono, nampaknya emas karena cinta. Jadi cinta itu nggak bisa berpikir benar salah. Nah, biasanya yang rudalisasi itu karena cinta, gitu ya. Itu untuk Mas yang di mana tempatnya aku lupa, sudah aku jelaskan ya. Untuk yang di Jogja tentang matahari terbit dari barat sudah aku agendakan, nanti kalau lupa diingatkan lagi ya. Oke. Ini mumpung aku ingat jadi aku sampaikan, juga terlupakan ya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi matahari dan bulan itu ada hitung-hitungan yang nggak ngawur, pokok melaku ayo tabrakan bubar kabeh. Itu makanya tata surya ini sistem yang telah ditentukan oleh Gusti Allah yang Maha Agung yang menciptakannya. Nah kalau beredar keluar orbitnya atau sakarpe dewe ya tubrukan ya habis kita. Ya, makanya dijelaskan bahwa matahari dan bulan itu menurut perhitungan. Subhanallah, bagaimana kita tidak takjub? Ya. Jadi dia yang maha pemurah, dia yang mengajarkan Al-Quran, dia yang menciptakan kita sebagai manusia. Untung lu tidak diciptakan jadi kodok, ya. Terus dia yang mengajarkan kita pandai bicara, dia yang telah menetapkan sistem-sistem tata surya matahari bulan berdasarkan perhitungannya ya. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepadanya ya. Keenam, Gusti Allah telah meninggikan langit yang awalnya kan bersatu itu di surat apa itu lalu dipisahkan ya. Dan dia meletakkan neraca, hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Mulai masuk kita. Neraca. Kamu pahami apa? Apakah aku sudah ingatkan kalau ada isim itu dipahami secara isim makna atau isim zat? Hati-hati. Contohnya jannah itu secara isim zat ya kebun. Isim makna dia bisa paradise, bisa surga. Sementara surga dan kebun itu tentunya beda. Nah, sekarang ini ada neraca. Terus kamu anggap di sonono itu Gusti Allah kasih timbangan gitu? Iya, kalau kita di sini kan langitnya atasnya sana, nanti yang di sana langitnya sana. Kan bunder gini ya. Lu kira di atas sana itu terus Gusti Allah taruh timbangan gitu? Bukan, ya. Maksudnya adalah
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan keseimbangan. Jadi harus ada keseimbangan dalam tata surya kita. Kalau enggak kacau nanti. Ya. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang keseimbangan itu. Sudah diperingatkan kita. Ya. Orang kalau baca ini terus baca ayat lagi yang bahwa kerusakan itu karena dari ulah tanganmu itu, kita akan menjaga lingkungan ini supaya keseimbangannya terjaga. Kenapa banjir? Ya hutannya kamu gunduli kok kon ora banjir, ya goblok gue. Supaya nggak banjir ya hutannya dijaga, karena hutan itu juga salah satu cara kita menjaga keseimbangan alam itu tertata, terjaga. Maka aku pernah baca kaos itu ditulis, penulisnya itu ternyata orang barat. Sayang aku nggak bawa kamera. Kalau aku punya kamera aku foto itu. Bagus sekali pesannya. Begini ya. Karena itu mengkritik para kapitalis. Ketika hutan tinggal satu pohon, ketika air sungai tinggal satu gayung, ketika ikan tinggal satu ekor, di sanalah kamu baru tahu bahwa uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Itu pesan moral yang bagus sekali. Sementara ini kan kita tahu mereka yang kapitalis pemilik modal, hutan dibabat semua, dihajar, sungai tidak terjaga, kering, polusi di mana-mana, yang dibakar, yang tetek bengek, akhirnya rusak alam kita. Keseimbangannya rusak. Gitu loh ya. Oke. Yang ke-8, supaya kamu jangan melampaui batas tentang keseimbangan itu, ya, itu neraca di situ ya. Yang ke-9, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi atau merusak keseimbangan itu. Jadi kita disuruh Allah untuk menjaga keseimbangan yang sudah ada. Ojo mbok rusak, goblok. Ngerti? Keseimbangan alam ini kita jaga. Di sini anak cucu kita nanti hidup. Setelah kita mampus, kita mati semua, kita wariskan ke anak cucu kita. Jangan mewariskan sesuatu yang sudah kamu rusak keseimbangannya. Ya? Oke. Jadi itu maksudnya, bukan terus otakmu membaca neraca timbangan kamu lari ke pasar. Yang menarik itu kan yang ke-10 ini. Ini sebetulnya sebetulnya di surat yang ke-9 sudah selesai. Karena aku mau menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana memahami keseimbangan dalam Al-Quran. Yang ke-10 ini menggelitik ya. Sebetulnya sudah selesai ya di yang nomor 9. Yang 10 ini bonus lah ya. Coba bawa sini nih, itu yang sudah dicas ya. Kamu lihat surat Ar-Rahman ayat yang ke-10. Bukan yang dicas. Surat Ar-Rahman ayat yang ke-10. Bisa. Surat Ar-Rahman ayat yang ke-10 ya. Kamu buka di Al-Qur'anmu ya, surat Ar-Rahman. Ini waduh, maut sekali ini surat ya. Surat Ar-Rahman itu surat yang ke-55 ya. Surat yang ke-55 ayat yang ke-10 ya. Begini ya. Ayat yang 10. Kalau aku kan gini, kan pernah rame itu. Bumi datar. Aku enggak tahu itu sebetulnya. Apa sih maksudnya benar-benar kok jadi pembicaraan hangat? Bumi datar gitu. Di mana juga Al-Qur'an ngomong bumi datar. Ya. Aku minum dulu. Ini bonus saja ya. Masalah neraca tadi udah selesai, masalah timbang udah selesai. Bismillah. Terus aku lihat Al-Qur'an. Oh, jangan-jangan itu yang mereka mengatakan bumi datar itu korban terjemahan di surat Ar-Rahman surat 55 ayat yang ke-10. Kalau depak begini, sebetulnya depak salah-salah amat sih enggak juga sebetulnya. Kalau kita memahami diksi meratakan gitu ya. Kan begini. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Ya. Kan itu
Terus jadi masalah bumi datar rata. Ya. Kan seperti itu, ya. Coba kita lihat diksinya, ya. Di Quran surat Ar-Rahman ayat 10 diratakan, yaitu wadoaha itu gini loh ya. Kalau pakai bahasa Jawa aku lebih gampang, dibeber. Dibeber itu apa bahasa Indonesia? Jadi bumi ini dibeber, nggak tahu nanti yang orang Jawa tolong kau terjemahkan. Bumi ini dibeber untuk dipersilahkan. Jadi kalau kita ada tamu itu ya, klosone dibeber ya. Itu artinya para tamu dipersilahkan duduk di atas kloso tikar itu, dibeber gitu loh. Ya dibeber itu ya diratakan, tapi bukan berarti dia terus rata gitu, enggak. Ya. Makanya aku bilang sebetulnya kalau kita paham sih Depak ya nggak salah-salah amat sih menerjemahkan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Tapi kalau terus dipahami bumi rata ya salah, karena saya membuktikan bumi itu kan bundar begini ya. Maka kalau kalian pusing, kalian lihat di terjemahan tekstualnya tentang wada'aha atau wado'aha itu adalah dihamparkan. Atau Jawa bilang dibeber gitu ya. Bumi itu dibeber, dihamparkan untuk kehidupan kita. Oke, itu sampai di sini dulu ya. Dipersorry kalau terlalu panjang, nggak bisa setengah jam sepertinya ya. Yang 10 tadi bonus saja lah ya, sekalian satu tarikan napas ya. Sehingga, dan aku minta kamu lihat ya video yang aku bilang tadi, si Muzamil tadi ya. Ya, itu bagus itu, dan lihat terjemahannya itu bagus ya. Supaya kamu bisa meresapi bagaimana keagungan Allah itu ya. Tengah malam atau habis sholat isya, habis sholat duhur, jangan kamu biasanya aku sibuk ini alasan ya, wes habis sholat subuh wes kamu setel, kamu nikmati itu ya. Oke, sampai di sini dulu ya, dengan suatu pesan, ketika sebuah kata timbangan itu jangan serta-merta kamu pahami sebagai timbangan yang ada di pasar, tapi itu lebih merujuk kepada sebuah keseimbangan. Mungkin juga timbangan yang dimaksud adalah timbangan yang di pasar, tetapi untuk menjaga kehati-hatian, lihat dua ayat sebelumnya dan minimal 2 ayat sesudahnya. Kemana sebetulnya arah yang dibicarakan tentang timbangan itu dari aku ya, untuk seluruh saudara-saudaraku terkasih ya. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, jaga Al-Quran, jaga Kanjeng Nabi, jaga Allah, jaga Islammu ya. Biarkan itu menjadi milikmu yang paling dalam hingga kamu menutup mata kelak. Dan pesanku, jangan lupa hormati saudara-saudara kita yang memilih iman yang lain. Kita tidak bersaudara kepada mereka dalam akidah, tetapi kita adalah bersaudara dalam kebangsaan. Ya, dia adalah saudara kita ya, sebagai anak bangsa. Kalau lebih luas lagi, dia adalah saudara kita sebagai sesama manusia. Begitulah kita memahaminya dalam kerangka humanisme, ya. Jadi kita harus memberikan hormat kepada mereka. Oke, sampai di sini dulu, dan pesanku, jangan lupa hari Jumat yang pakai celana harus pergi Jumatan. Yang pakai rok silahkan di rumah, tidak ada masalah. Apabila kamu bisa menerima penjelasanku, tetap laksanakan sholat Jumat dan tetap laksanakan sholat duhur, karena itu dua-duanya diperintahkan dan tidak bisa saling merukso. Dan kalau kalian belum bisa menerima penjelasanku, tidak apa-apa, silahkan saja, tapi jangan lupa sholat Jumat. Ya, tunjukkan bahwa kamu itu laki, bukan cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.